Untuk siapa wahai Rasulullah surga yang sehebat ini? Kamar-kamar di dalam surganya terlihat dari luar, dan apa yang ada di luar bisa dilihat dari dalam. Ini Masya Allah, saking beningnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan di hari-hari Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita selama 1 bulan penuh, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengerjakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang pertama yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu mengakhiri sahur. Nah, ini sering terjadi kepada kaum muslimin tatkala malas untuk makan sahur, maka sebelum tidur kaum muslimin makan. Nah, ini kebiasaan yang tidak baik, dan ini menyelisihi sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yasuma," barang siapa yang hendak berpuasa, falyatasahhar bi syai'in, maka hendaklah dia makan sahur walau hanya dengan sesuatu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan di dalam hadis yang lain, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, makanlah sahur karena di dalam makan sahur tersebut mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang kedua, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin, manusia itu senantiasa di atas kebaikan, ma'ajjalul fitra, manakala dia menyegerakan berbuka puasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan juga di dalam sabda beliau yang lain, la tazalu ummati ala sunnati, umatku senantiasa di atas sunnah, di atas ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam tantadhir bi fitriha an-nujum, selama manusia atau orang yang berpuasa tersebut tidak menunggu munculnya bintang di langit. Maksudnya apa? Kita segerakan untuk berbuka puasa karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hal ini sangat sepele. Kemudian sunnah yang ketiga atau sunnah yang berikutnya yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu berbuka dengan kurma, atau kalau tidak ada kurma maka berbukalah dengan air atau yang manis-manis selain kurma. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuftiru ala rutabatin, beliau berbuka dengan rutab, ya, jadi kurma yang basah. Ini qabla an yusalli, sebelum beliau solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum solat maghrib maksudnya. Jadi beliau berbuka dengan rutab, kurma yang basah. Fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin, maka kalau beliau tidak mendapati kurma yang basah atau rutab tadi, maka beliau berbuka dengan kurma yang kering. Fa in lam takun hasasa hasawati min ma'in,
kalau juga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati kurma yang kering, maka beliau berbuka dengan seteguk air. Maka ini perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, anjuran beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan agar kita bersegera. Dan ini ada hikmahnya agar kita tidak langsung makan dengan yang menu-menu yang berat-berat, agar badan kita ini tidak kaget. Jadi berbuka terlebih dahulu dengan yang manis-manis dan disunnahkan dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka boleh dengan yang manis-manis atau dengan air. Kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat, yaitu berdoa ketika berbuka. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, tatkala kita berbuka ini ada suatu waktu atau waktu yang barokah untuk kita berdoa, yang mana seorang hamba doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Tiga hal atau tiga keadaan seseorang hamba tatkala dia berdoa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah itu? Yang pertama, al-imamul adilu, seorang imam pemimpin yang adil. Kemudian was-shaim hina yuftiru. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa tatkala hendak berbuka. Dan yang ketiga, wada'watul madlumi, doa-doa orang yang terzolimi. Dan ini perlu diperhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita memperhatikan, jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang sekecil ini. Jadi kita usahakan berdoa di saat kita hendak berbuka. Kemudian berdoa juga perlu diperhatikan sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan. Doanya, dhahabadh dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan insyaallah tenggorokan sudah basah karena kita sudah minum, ya, sudah berbuka, dan insyaallah Allah telah menulis pahala untuk kita. Ini kita harapkan. Di samping kita lega untuk berbuka, kita juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yaitu memberikan makan pada orang yang sedang berbuka. Dan ini cara orang-orang yang cerdas. Sehari berpuasa bisa bernilai 100 atau ribuan orang, manakala kita memberikan makan kepada orang lain. Dan ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memiliki rezeki yang lapang, maka hendaklah dia berbondong-bondong untuk membeli puasa orang. Ini puasanya orang cerdas, sehari berpuasa sama artinya dia seperti berpuasa ribuan orang, karena dia memberi makan atau berbuka orang-orang yang sedang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman," barang siapa yang memberikan berbuka puasa atau makan bagi orang yang berbuka, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Seandainya dia bisa memberikan berbuka untuk 100 orang, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa tersebut tanpa dia kurangi. Demikian juga kalau dia bisa kasih 1000, Masya Allah. Ini cara puasa orang yang cerdas. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu perbanyaklah berbuat kebaikan. Ini bulan yang Allah lipat gandakan pahala bagi seorang. Maka kita harus benar-benar mencontohi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disabdakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik bil khair, dengan kebaikan, ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih tampak, lebih hebat lagi tatkala di bulan Ramadan. Maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang yang baik, yang dermawan, maka beliau lebih dermawan lagi di hari-hari Ramadan. Mungkin inilah yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Sebagai penutup, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar. Tura zuhuruha min butuniha, yang mana kamar-kamar di dalam surga tersebut bisa dilihat dari luar, dari teras-teras kamar-kamar itu bisa dilihat. Wa butunuha min zuhuriha, dan sebaliknya dari dalam surga tersebut dan dalam kamar tersebut teras-terasnya pun bisa dilihat dari dalamnya. Maka setelah melihat atau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menakjubkan ini, maka berdirilah orang Arab Badui. Faqala a'rabiyun faqaliman hiya ya Rasulullah. Untuk siapa wahai Rasulullah surga yang sehebat ini? Kamar-kamar di dalam surganya terlihat dari luar, dan apa yang ada di luar bisa dilihat dari dalam. Ini Masya Allah, saking beningnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala liman atabal kalam. Surga yang seperti ini Allah khususkan untuk orang yang jujur di dalam berbicara, jujur di dalam berucap. Wa at'amat ta'ama, dan memberi makan orang. Ya, termasuk memberi buka puasa. Ya. Kemudian wa adamas siyam, dan yang senantiasa berpuasa. Wa sholli lillahi bil laili wan nasun niyam, dan dia solat di tengah malam di saat manusia tertidur lelap. Mudah-mudahan hadis yang terakhir ini menjadi motivasi kita untuk beramal soleh di bulan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.